Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus di tahun 2022 dan 2023, kembali di tahun 2024 ini, Radio Kardopa bekerja sama dengan Humas DPRD Sumatera Utara menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas. Selamat pagi pendengar Kardopa, selamat pagi Bapak Ibu yang hadir di kampus, dan selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat agar pilihan-pilihannya itu memang rasional, objektif, dan sesuai dengan jejak rekam. Tidak semata-mata karena pragmatisme. Peran adik-adik di situ sangat strategis dan penting. Disiarkan langsung dari ruang rapat Fakultas Ilmu Budaya Usweda. Inilah dialog publik membangun generasi cerdas dengan topik peran generasi muda dalam merawat cagar budaya, memperkuat jati diri bangsa. Bersama pembicara anggota DPRD Sumatera Utara, Bapak Abdurrahim Siregar STMT, akademisi FIP USU, Bapak Dr. Andes Suprayitno, MPhum PhD, dengan moderator dosen FIP USU, M. Ajis Rizky Lubis SSMA. Ikuti dan dengarkan di 99,4 FM dan live streaming di www.kardopafm.co.id dan di Facebook Radio Kardopa 994 FM. Dengarkan Kardopa Medan. Kami tak berbeda. Baik pendengar Kardopa, kita kembali lagi di program Membangun Generasi Cerdas dengan tema peran generasi muda dalam merawat cagar budaya, memperkuat jati diri bangsa. Disiarkan langsung dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Dan selamat pagi teman-teman mahasiswa-mahasiswi Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, saya Purnamasari, saya akan menjadi host pada pagi hari ini. Sekedar menginformasikan bahwasanya program Membangun Generasi Cerdas kita sudah berjalan sejak tahun 2022 hingga saat ini. Di tahun 2024 kita sudah mengadakan ke-6 kalinya. Yang pertama di Visipol USU, yang kedua di Vis UINSU Tuntungan, yang ketiga kita di STK IP Budidaya Binjai, yang keempat kita di Vis Unimed, yang kelima kita di ST Bineka, yang keenam kita di Universitas Pelita Harapan, dan yang ketujuh kita perdana di Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Tepuk tangan dong buat kita semua. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, program ini juga bisa didengarkan di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga bisa didengarkan lewat streaming kita di www.kardopa.co.id dan juga bisa disaksikan di live Facebook kita di Kardopa 994 FM. Acara ini terselenggara hasil kerjasama dari Humas DPRD Sumatera Utara, Radio Kardopa 99,4 FM, dan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Baik, langsung saja kita mulai acara kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Untuk para hadirin, mohon berdiri sejenak.
hadirin silakan duduk kembali. Baik. Untuk menambah rasa nasionalis kita punya yel-yel. Sebelum tadi Bapak, izin ya Bapak Ibu, kita punya yel-yel. Kalau saya bilang "Vip", teman-teman jawab? Kurang semangat guys. Sekali lagi ya, "Vip". Enggak masih. Lebih kompak lagi. 1, 2, 3. Saya bilang "Vip". Oke, tepuk tangan dong buat kita semua. Baik, acara selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan oleh Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara, Ibu Profesor Dr. Anda Tengku Tehaya Jain MA. Kepada Ibu kami persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Sebelumnya izinkan saya menyampaikan seuntai pantun sebagai pembuka acara. Mawar kuntum tumbuh melata, bunga merbah di pohon kelapa. Cakep. Izinkan saya mengucapkan salam untuk para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sehat serta salam sejahtera untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati tamu kita, Bapak Abdul Rahim Siregar, STMT, anggota DPRD Sumatera Utara, yang dalam kesempatan ini sebagai narasumber. Selamat datang Pak Abdul Rahim di Fakultas Ilmu Budaya. Yang sama-sama kita hormati Bapak Peter Manopo, produser Kardopa, dan yang terhormat Ibu Dr. Anda Lila Pelitahati MSI selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Sejarah, dan Ibu Dr. Anda Junita Setiana Ginting MSI selaku Sekretaris S1 Program Studi Ilmu Sejarah. Dan yang terhormat Ibu Purnamasari S. Ilkom selaku host atau presenter Kardopa, dan Bapak Dr. Anda Suprayitno M.Hum PhD selaku narasumber pada kegiatan hari ini, dan Bapak Aziz Rizky Lubis SSMA sebagai moderator pada kegiatan hari ini, dan para dosen program studi ilmu sejarah, dan serta yang tersayang para mahasiswa program studi ilmu sejarah Fakultas Ilmu Budaya. Pertama sekali tentulah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua sehingga kita diberi kesehatan, kenikmatan sehingga dapat hadir pada hari ini bertatap muka dalam kegiatan podcast Membangun Generasi Cerdas dengan tema Peran Generasi Muda dalam Merawat Cagar Budaya untuk memperkuat jati diri bangsa. Selamat datang Bapak Ibu, dan juga terima kasih kepada pihak Kardopa Group dan juga tim Humas DPRD Sumatera Utara yang telah menyelenggarakan kegiatan podcast Membangun Generasi Cerdas ini di Fakultas Ilmu Budaya. Dan tentunya kami bangga karena kami terpilih yang ketujuh, yaitu podcast Membangun Generasi Cerdas di Fakultas Ilmu Budaya. Terima kasih. Dan tentunya kita juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Abdul Rahim Siregar, STMT, dan Bapak Suprayitno M.Hum PhD atas kesediaannya mengisi acara podcast ini sebagai narasumber pada podcast Membangun Generasi Cerdas. Bapak Ibu yang terhormat, sekedar informasi, Fakultas Ilmu Budaya memiliki 15 program studi, 10 program studi S1, 4 program studi S2, dan 1 program studi S3. Jadi saat ini Fakultas Ilmu Budaya sedang mempersiapkan akreditasi program studi secara internasional dan ini mendukung Universitas Sumatera Utara menuju internasionalisasi dan indikator kinerja utama serta world class university. Saya berharap
dengan terselenggaranya acara podcast pada pagi hari ini. Semoga ke depannya kita semakin peduli dan meningkatkan pemahaman literasi di lingkungan bermasyarakat dan juga semakin aktifnya peran generasi muda untuk ikut terjun dalam memperhatikan dan merawat cagar budaya untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Semoga kerjasama ini tidak saja sampai di sini, tetapi akan berlanjut dalam kesempatan dengan topik yang berbeda. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua di sini, dan akhirnya saya sampaikan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah dan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, acara kegiatan podcast membangun generasi cerdas dengan tema peran generasi muda dalam merawat cagar budaya untuk memperkuat jati diri bangsa dibuka secara resmi. Demikian saya sampaikan, mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Baik, terima kasih kepada Ibu Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara yang telah memberikan kata sambutannya. Dikarenakan Ibu ada kegiatan lain, mungkin kepada kedua narasumber dan Bapak Moderator, kita bisa foto bareng sama Ibu Dekan dan ada penyerahan sertifikat buat Ibu dari Radio Kardopa. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita masuki acara inti kita, penyampaian materi oleh kedua narasumber kita, yaitu Bapak Abdul Rahim Siregar STMT, selaku anggota DPRD Sumatera Utara dan Ketua Forum Masyarakat Dalina Tulu Sumatera Utara, dan Bapak Dr. Handus Supriyatno, MHum PhD, selaku akademisi Fakultas Ilmu Budaya dan juga sekaligus Ketua Masyarakat Sejarawan Sumatera Utara dan Tim Ahli Cagar Budaya Sumatera Utara. Dan akan dipandu oleh moderator kita Bapak Muhammad Aziz Rizky Lubis, SSMA, selaku akademisi Fakultas Ilmu Budaya. Izin Pak, sebelum saya serahkan, saya mau nanya sama teman-teman mahasiswa dulu. Sebelum itu, teman-teman sudah tahu nggak ya, bagaimana sih perkembangan cagar budaya di kota Medan dan Sumatera Utara kita ini? Perkembangannya. Atau pandangan teman-teman terhadap cagar budaya kita di kota Medan saat ini. Apa gimana? Wah, ada yang bisa ngejawab? Cok. Kalau dari saya mungkin pandangannya di kota Medan khususnya ya, menilainya masih kurang mungkin nggak kayak dari perawatan atau mungkin sosialisasi ke masyarakat. Mungkin itu dari saya yang saya lihat sebagai masyarakat. Oke lah. Begitu masih kurang sosialisasi, kurangnya bagi perkembangannya terhadap masyarakat juga. Oke, tidak usah berlama-lama lagi. Kita serahkan kepada Bapak moderator kita, Bapak Muhammad Rizky Aziz Rizky Lubis SSMA. Silakan Pak, saya serahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Purnama selaku host yang telah mengantarkan kita pada awal tadi hingga pertengahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Para hadirin, pemirsa dan pendengar Radio Kardopa dimanapun Anda berada. Hari ini kita akan berbincang dengan dua orang narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Abdul Rahim Siregar STMT. Beliau merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Utara dari Komisi D bidang pembangunan. Dan saat ini juga merupakan Ketua Masyarakat Dalihan Natulu.
Pak Abdul Rahim ini merupakan anggota dewan dari fraksi PKS ya Pak ya. Dan kita juga ditemani oleh seorang akademisi, yakni Bapak Dr. Supratno M. Hum. Beliau merupakan dosen program studi S1 dan S2 Ilmu Sejarah. Saat ini juga menjadi Ketua Masyarakat Sejarawan Indonesia cabang Sumatera Utara. Serta di samping menjadi seorang akademisi dan juga seorang ketua profesi, beliau juga merupakan anggota dari tim ahli cagar budaya Provinsi Sumatera Utara. Baik para pemirsa dan para pendengar dimanapun Anda berada, marilah kita dengarkan terlebih dahulu paparan dari pemateri kita yang pertama, yang kita serahkan kepada Bapak Abdul Rahim Siregar. Saya persilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sattabi 10 noli marsattabi. Horas tondi madingin, pir tondi matogu. Horas, 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 horas. horas. Sebelumnya saya merasa berbahagia bisa bersama Radio Cardova dan juga dengan Civitas Akademika Fakultas Ilmu Budaya. Yang hadir bersama ini ada ketua jurusan, ada juga dosen-dosen yang senantiasa memiliki semangat yang kuat untuk mentransfer ilmunya kepada para mahasiswa. Dan juga ada pembicara Pak Suprayitno sebagai pakar sejarah. Dan terkhusus kepada anak-anak kami, adik-adik kami mahasiswa Fakultas Ilmu Budaya. Hidup mahasiswa. Ini harus digelorakan, ini semangat demo mahasiswa ya. Dulu saya sering demo ke DPRD Sumatera Utara, sekarang saya suka di demo oleh mahasiswa. Oke Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, terkhusus Radio Cardova yang memiliki kerjasama dengan Humas DPRD Sumatera Utara. Ketika kita bicara tentang cagar budaya, saya ingin melihat dari 3 perspektif. Sehingga dari 3 perspektif ini kita mengetahui Quo Vadis cagar budaya di Indonesia, khususnya di Sumatera Utara. Mau dibawa kemana cagar budaya kita? Yang pertama saya melihat cagar budaya dalam perspektif sejarah dan jati diri bangsa. Yang kedua, cagar budaya dalam perspektif anggaran. Dan yang ketiga, cagar budaya dalam perspektif kepemimpinan. Kenapa ada kaitan antara cagar budaya dan kepemimpinan? Nanti akan kita lihat. Karena sebentar lagi kita mau pilkada. Artinya saya ingin mengajak kita jangan pilih kepala daerah yang tidak punya konsen untuk melestarikan cagar budaya. Ya, tepuk tangan dong. Ya. Pertama kita melihat cagar budaya dalam perspektif sejarah. Mungkin nanti saya mengupas sedikit saja karena di sini ada pakar sejarah, Pak Suprayitno ya. Kalau dalam perspektif sejarah dan jati diri bangsa, kita melihat bahwa hari ini kita terasa, saya juga terasa bahwa ada keterputusan sejarah terkait dengan cagar budaya, situs budaya, dan budaya-budaya yang ada di Indonesia. Sehingga saya tidak bisa membayangkan dengan teknologi globalisasi yang hari ini 20 tahun, 30 tahun, 50 tahun ke depan, apakah anak-anak dan cucu kita ini tahu sejarah bagaimana Indonesia? Ya. Atau sejarah-sejarah kita, bukti sejarah, bangunan sejarah itu akan hilang dari Nusantara. Oke, hari ini kita melihat ada Borobudur, ya. Di sini ada Istana Maimun di Kota Medan. Ada pemandian Putri Hijau ya.
Putri Hijau, terus Taman Seri, Taman Deli ya, Taman Deli, Masjid Raya, dan berbagai macam cagar budaya. Artinya pada kesempatan ini, ketika cagar budaya kita hilang, maka akan secara berlahan bisa menghilangkan jati diri kita. Karena apa? Karena kita bicara cagar budaya adalah bicara tentang zaman, bicara tentang waktu. Ya, apalagi hari ini ya mahasiswa, anak-anak milenial, Gen Z dan seterusnya, apakah mereka suka misalnya mengunjungi daerah-daerah cagar-cagar yang ada di Indonesia? Ini menjadi pertanyaan. Apakah lebih suka dengan acara-acara yang lebih menarik yang ada saat ini? Yang kedua, kita lihat cagar budaya dalam perspektif regulasi, ya, atau dalam perspektif anggaran tadi, regulasi. Saya baca-baca bahwa terkait cagar budaya, mulai dari Undang-Undang Dasar, dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, ada lagi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2020, ya, ada lagi Peraturan Menteri, ada peraturan daerah di Kota Medan, ada peraturan daerah di Sumatera Utara tentang pariwisata yang ada kaitannya dengan cagar budaya dan semua pelestarian cagar budaya. Artinya bahwa peraturan-peraturan tentang cagar budaya sudah dilakukan ratifikasi atau penyempurnaan di mana-mana. Tapi faktanya kita melihat kenapa cagar budaya kita ini seolah-olah tertinggalkan. Ya, kurang diurus, tidak terperhatikan. Jadi ini adalah tanggung jawab kita semua. Dan yang ketiga, cagar budaya dalam perspektif kepemimpinan. Kalaupun regulasi tadi undang-undangnya sudah bagus, sudah sempurna, peraturan pemerintahnya sudah baik, terus peraturan daerahnya sudah ada, pergubnya peraturan gubernur sudah ada, peraturan wali kota sudah ada, tapi kalau ini tidak ada political will, tidak ada kemauan yang kuat dari seorang pemimpin kepala daerah, maka ini semua nonsen, tidak akan bisa kita lakukan. Makanya saya berharap mahasiswa ke depan harus mengkampanyekan. Bila perlu jadi peserta nanti debat pemilihan gubernur Sumatera Utara, pemilihan wali kota Medan, harus ada debat-debat yang bisa kita giring bagaimana komitmen dia untuk membangun kelestarian cagar alam. Kalau tidak ada, kita jargonkan jangan pilih kepala daerah yang hanya tidak ada kepedulian terhadap pelestarian cagar budaya. Artinya, kalau kita bicara cagar budaya dalam perspektif kepemimpinan, seharusnya seorang kepala daerah harus memasukkan anggaran-anggaran dalam rangka apa? Revitalisasi, pemugaran, dalam rangka membangun dan melestarikan budaya, cagar-cagar budaya kita. Ini yang saya ingin sampaikan di awal ini sebagai 3 perspektif, sebagai pembuka, dalam rangka bagaimana kita melihat kondisi cagar budaya kita. Tentunya kita hadir di sini, Kardopa hadir di sini. Saya juga dari anggota DPRD Sumatera Utara hadir. Di sini adalah karena rasa cinta kita kepada cagar budaya, rasa cinta kita kepada Indonesia. Kalau bukan setetes tinta, tak akan kugubah sebait puisi. Kalau bukan karena cinta, gak mungkin saya ada di Fakultas Ilmu Budaya ini. Saya terpancing tadi pantun dari Ibu dekan kita. Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu, sekarang apa tugas generasi muda dalam rangka melestarikan atau merawat cagar budaya? Kalau saya lihat ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mengenal. Inilah taraf yang paling rendah. Mengenal. Minimal mengenal bahwa ada cagar budaya, ada candi, ada tempat-tempat sejarah dulu yang dilestarikan oleh pemerintah. Harus mengenal. Ini kalau ditanya mungkin mahasiswa banyak yang nggak tahu di mana aja situs-situs sejarah kita yang ada di Sumatera Utara. Coba sebutkan berapa candi yang ada di Sumatera Utara. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pertanyaan ini adalah hal-hal menunjukkan kita kenal enggak dengan cagar budaya kita.
Yang kedua, tugas mahasiswa ya dalam hal ini perannya adalah bagaimana mencegah, ya, apakah dengan bersuara, akademisi juga bersuara. Jangan situs budaya kita itu dialih fungsikan. Contohnya dulu, lapangan Merdeka sebagai alun-alun kota, cuman lapangan Merdeka di kota Medan yang alun-alunnya di Indonesia dirubah fungsinya. Di tempat yang lain nggak ada. Saya pergi ke Surabaya, ke Makassar, ke Jogja, itu alun-alun kota itu dijaga kelestariannya. Tapi kenapa di kota Medan apapun bisa dilakukan? Ya kan? Sampai-sampai ada lampu pocong. Takut saya nanti ada pula tugu pocong, bukan lampu aja, tugunya juga ada pocongnya. Artinya apa? Ya, kalau saya anggota dewan nggak apa-apa cerita kayak gini ya kan. Karena Pak Bobi itu saya itu mora, ya kan? Tulang dia saya. Kami sering diskusi bersama dia. Bapak Ibu sekalian, artinya apa? Inilah fungsi daripada bagaimana mahasiswa mencegah. Minimal tulis di koran atau misalnya kalau misalnya ada pengalihan fungsi dan seterusnya. Selanjutnya adalah melindungi. Bagaimana cagar budaya setelah mencegah, melindungi, seterusnya baru memelihara, ya, melestarikan. Nah, inilah fungsi dari mahasiswa. Jadi saya harap saya sebagai anggota DPRD, mari kita, ya, di samping itu juga ke depan agar terpastikan bahwa anggaran-anggaran untuk cagar budaya ini ada, maka mahasiswa juga tidak hanya sekedar setelah mahasiswa harus punya visi ke depan. Kalau mau ngambil S2 boleh, ngambil S3 boleh. Bila perlu ikut di dalam membangun Kota Medan, membangun Sumatera Utara. Bila perlu nanti bisa menjadi apa? Seperti saya, ya kan? Bisa menjadi anggota dewan, bisa mengawasi, bisa mencegah. Bila perlu, adik-adik sekalian mahasiswa harus menjadi calon pemimpin ke depan. Siap? Siapa sini yang mau jadi calon presiden menggantikan Bapak Jokowi Siregar? Satu marga dengan saya. Supaya dengar Pak Jokowi kan. Siregar ya Pak, apa kan? Pak Peter. Artinya apa? Saya berharap mahasiswa harus kritis hari ini. Ya, harus kritis. Ketika ada undang-undang yang mulai dirubah hanya untuk kepentingan-kepentingan tertentu, mahasiswa harus bersuara. Mana suara mahasiswa? Dulu kami pernah bisa menurunkan Pak Soeharto dengan demo-demo. Saya ikut dulu demo. Saya S2 saya di USU, ya, Magister Arsitektur. Di situ ada Bu Nurlisa Ginting, Bu Dewira. Kami dulu waktu demo 98 Pak Suprayitno, kamilah yang menurunkan bendera 98, itu bendera yang di depan rektor dari satu tiang jadi setengah tiang. Ada polisi itu udah mulai berantem, ya kan? Kenapa diturunkan? Karena berkabung kita. Karena berkabung Indonesia tahun 98. Saya ikut waktu itu saya mahasiswa. Jadi saya berharap mahasiswa ini ingin menggugah, saya ingin menggugah, mari kita sama-sama. Artinya kita bicara ke depan adalah bicara bagaimana masa depan bangsa kita. Sedikit saya mengoreksi bahwa dulu ibu kota negara kita mau dipindahkan. Ya kan? Berapa nilai memindahkan ibu kota negara? 600 triliun, adik-adik sekalian. 600 triliun memindahkan dari DKI ke Kalimantan. Ya. Dan sampai sekarang pun belum selesai. Direncanakan akan ada upacara bendera 17 Agustus nanti di sana. Ya, terakhir dikatakan dibagi dua. Satu di DKI, di Jakarta, satu di sana. Karena belum siap fasilitasnya. Saya khawatir nanti dekat 17 Agustus udah di DKI aja, nggak ada fasilitas di IKN. Jadi nggak jadi upacara di sana. Artinya jangan hanya semangat membangun, tapi bagaimana kita memprioritaskan pembangunan kita ke depan. Apalagi cagar-cagar budaya yang harus kita lindungi. Mungkin ini sebagai pengantar dari saya, bagaimana kita ke depan, Bapak Ibu sekalian sebagai para dosen di sini dan juga adik-adik mahasiswa yang sebagai calon-calon pemimpin masa depan nanti. Kita berharap bahwa adik-adik lah yang akan mengawal. Kalau kami ini yang sudah tua-tua ini, udah tinggal nunggu hari aja ini. Ya Pak, ya.
Nah, tinggal nunggu. Adik-adik lah yang akan jadi pemimpin, yang jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi gubernur, jadi presiden. Ya, makanya harus semangat belajarnya, ya, sehingga kita bisa bagaimana perhatian kita, keseriusan dan kesungguhan kita dalam rangka menjaga dan melestarikan cagar budaya kita, khususnya di Sumatera Utara ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Makan durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sangat menarik sekali saya kira pembuka yang telah disampaikan oleh Bapak Abdul Rahim Sregar. Ya, tadi ada beberapa hal yang sudah disinggung termasuk regulasi-regulasi yang ada. Nah, baik pemirsa dan para hadirin serta para pendengar Radio Kardopa dimanapun Anda berada, kita akan berpindah ya ke narasumber kita yang kedua, yakni Bapak Dr. Suprayitno M.Hum. Kepada Bapak kami persilakan. Terima kasih Pak Ajis. Tadi belum bicara sudah diperingati 10 menit aja. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, kita bisa hadir pada pagi hari ini karena izin dan kesehatan kita. Selawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW yang kita harapkan sahabatnya di hari kemudian. Terima kasih Pak Peter Kardopa, saya bisa bersama hari ini di ruangan Fakultas Budaya. Terima kasih kepada Pak Abdul Rahim Sregar. Saya bisa bersama di depan ini untuk membicarakan tema yang sudah bertahun-tahun saya pikirkan, saya jalani Bapak Ibu semua, peran generasi muda merawat cagar budaya, memperkuat identitas bangsa. Tema ini bukan main-main Bapak Ibu, adik-adik semua. Ini masalah depan NKRI, masa depan kita semua. Tadi kita sudah dengar dari Pak Rahim Sregar, peraturan atau regulasi sudah ada. Perda, provinsi, Kota Medan, apalagi peraturan undang-undang ya, 2010 nomor 11, undang-undang pemajuan kebudayaan dan lain-lain lah cukup banyak. Itu semuanya sudah ada di Indonesia ini, di negeri tercinta kita sudah ada. Kalau peraturan nggak usah ditanya lah. Tapi masalah dasar kita adalah realita yang ada. Ya, itu yang miris kita melihatnya. Saya melihat cagar budaya dari dua sisi ya. Satu dimensi ideologis, saya kira Mas saya sudah cukup familiar dengan ucapan saya ini karena sudah sering saya sampaikan. Dan kedua, dimensi ekonomi. Dua hal ini sangat berkaitan dan problem besarnya pemerintah, pemangku kepentingan tidak melihat cagar budaya itu dari sisi ekonomi. Ini problem besar. Pengalaman saya sebagai tim ahli cagar budaya itu menghadapi seperti ini. Ya, saya tim cagar budaya provinsi tapi juga sering tanda petik dipinjam. Dengan kata-kata dipinjam itu sudah membuktikan Pak Rahim bahwa pemerintah kota, kabupaten kota itu tidak punya aware ya terhadap cagar budaya. Dipinjam itu artinya mereka nggak punya anggaran. Dananya ada di provinsi. Kata-kata itu aja menunjukkan begitu. Belum lagi problem nanti yang kami hadapi ketika akan melakukan sidang cagar budaya. Itu ya, kalau masalah cagar budaya di Kota Medan, di Indonesia itu nggak perlulah diceritakan lagi ya. Nanti
mendidih darah kita kalau saya ceritakan. Ya. Lapangan Merdeka itu diperjuangkan dulu kita Pak Ajis ya, tim koalisi masyarakat sipil, patungan, membayar lawyer, berhasil itu membebaskan tempat apa namanya tuh Merdeka Walk ya. Iya Merdeka Walk, betul. Berhasil itu. Gembira kita kan. Setelah itu apa terjadi? Dengan bungkus revitalisasi, bahasa saya itu dikorek gitu aja lah, bahaya kali. Nggak tahu kita nanti seperti apa di lapangan Merdeka. Tapi sekarang dalam tahap gugatan dari KMS juga, dan saya dengar minggu lalu sudah ditolak eksepsi dari tergugat. Ini nggak tanggung digugat ini, Menteri Pendidikan, Gubernur, Wali Kota, dan DPRD. Nggak ada nama saya situ kan Pak? Syukurnya nggak ada. Untungnya nggak ada kayak Pak. Nah, itu yang berita. Saya kira ini yang cukup itu aja lah saya sebutkan bagaimana kondisi cagar budaya kita. Saya ingin kembali menjelaskan sisi dimensi ideologis tadi ya. Itulah yang saya maksudkan. Kalau kita lihat Indonesia ini dari sisi usia negara kita, bangsa kita ya, kalau kita ukur sajalah dari artefak situs Sangiran ya, itu 1,83 juta tahun yang lalu sudah ada manusia Indonesia, itu pasti sudah berbudaya, meninggalkan warisan ya, warisan fisik, arkeologi segala macam. Kalau kita lihat dari sana, bayangkan sampai sekarang berapa banyak cagar budaya yang kita miliki, yang leluhur kita buat. Lantas kita nggak bisa merawatnya, luar biasa. Mewarisi Borobudur, kita warisi situs candi-candi di Padang Lawas. Itu Pak Rahim, Padang Lawas. Tahun 82 ya, ketika menjadi mahasiswa saya dibawa ke sana. Ada 37 tuh runtuhan candi yang saya catat ketika itu. Luar biasa. Kita nggak bisa merawat ini. Ya. Jadi cukup banyak dari usia bangsa kita ini. Karena itu kita harus jaga dengan cara kita belajar sejarah dan merawat tinggalannya. Artinya itulah ideologis. Kalau kita jaga, kita rawat, kita akan merawat bangsa ini. Itu sisi ideologisnya. Ya. Nah, ini yang nggak masuk di para pemikir pemangku kepentingan. Kalau kita bicara ini nggak bisa. Ketika saya mendampingi seorang teman mengambil studi doktor meneliti Padang Lawas, dikumpulkan semua Bapak Ibu, adik-adik semua, masyarakat, ketua adat kumpul, diskusi. Ada satu yang bertanya, satu aja Pak pertanyaan saya, apa itu Pak? Boleh nggak saya nanam karet sawit di situ? Itu pertanyaannya. Tapi itu menggugah kita. Artinya apa? Ya, orang mau hidup. Nah, orang mau makan hari ini. Bukan mau memelototi menjaga situs. Kalau nggak makan siapa yang mau? Itu sangat menggelitik pertanyaan. Itu artinya kalau kita belajar sejarah harus demi masa depan. Bukan untuk orang yang mati. Itu maksud belajar sejarah itu. Untuk apa kita belajar sejarah? Kalau masyarakat kita, pemilik situs, masyarakat itu nggak bisa makan. Nah, itulah sisi ekonomis. Bagaimana kita menciptakan, memanfaatkan cagar budaya ini menjadi sesuatu yang bisa dijual tanda petik, supaya orang datang jadi tujuan wisata, lahirlah perputaran uang di sana dan masyarakat bisa hidup. Ini yang harus ditekankan kepada para pejabat stakeholder kita supaya mereka paham bisa menghasilkan duit. Selama ini kan dianggap cagar budaya ini kan benda usang, bikin repot aja, ngabisi duit ngurusinya, kan begitu cara berpikirnya, makanya nggak bisa maju-maju. Malaysia itu nggak punya apa-apa itu kalau dibanding kita, sangat kecil. Kita ke Malaka berduyun keluarga duit, ya. Nggak punya istana mereka. Dia buat istana replika, datang kita.
Tidak punya kapal, dia buat kapal replika. Kita datang. Kan datang balik-balik. Kita punya apa yang coba tanya di Indonesia yang nggak ada? Cukup banyak. Istana kita ada, Istana Maimun. Nggak bisa kita tolak. Istana terakhir yang kami mau tetapkan jadi cagar budaya, 5 Laras di Batubara. Luar biasa cantiknya. Terakhir saya lihat jadi apa? Tempat itu apa namanya? Apa sih kalau Gojek atau yang barang itu apa namanya? PT apa? Pak mengumpulkan barang-barang yang mau dikirim melalui Gosen. Nah, jadi itu Pak tempat istana itu. Sedih kita lihatnya. Ya, adik-adik ini harus dibawa Bu Jun, ya. Jangan ke Samosir aja Bu Jun, ya. Banyak situs yang perlu kita bawa. Terakhir saya ingin jelaskan juga, bukan terakhir saya cakap ya, belum diperingati. Satu menit lagi kayak Pak. Hah? 1 menit lagi. Sudah ada kerjasama dengan UKM, ya, akan datang tim dari UKM untuk ke situs Bongal, ya. Situs Bongal itu juga luar biasa, situs dunia itu, semuanya ada di sana. Jadi kita harap untuk mahasiswa terlibatlah kita untuk urusan ini, kita harus ke sana juga. Dan satu lagi, kalau beberapa perguruan tinggi seperti mahasiswa UNEM itu sudah punya kelompok-kelompok yang bisa bergerak, tidak mengharapkan juga dari dosen, ya. Banyak sekarang komunitas yang peduli dengan ini. Di Aceh udah luar biasa. Sekarang di Barus, mahasiswa saya S2 itu, Pak Ujan, dia buat itu, ya. Dia rawat itu makam-makam itu, dia bersihkan sendiri. Mahasiswa kita coba, ya, saya gugah. Ini bagian dari kita merawat, ya. Ya kalau Pak Ketua DPR bilang tadi mau demon, ya silahkanlah. Tapi coba jangan lupa juga langsung ke objeknya. Banyak di sini, nggak usah jauh-jauh, ya. Pergi kita kelompok-kelompok, kita bersihkan, ya, bersihkan. Ya. Bawalah media masuk, pers dan segala macam. Itu bagian yang paling penting. Langsung kita rawat. Di Klambir 5 udah teriak-teriak juga saya. Dulu waktu ada gubernur yang dulu saya sampaikan, ada makam sultan di sana. Makam sultan. Di Kampung Lalang itu ada. Batu pecah-pecah. Alhamdulillah ada dibawa ke Museum Sedap. Tapi masih banyak yang terbengkalai. Jadi ini saya kira pengantar saja, kita diskusi, nanti kita bisa berbincang lebih jauh. Saya kira itu Pak Ajis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena memang harus kita tahan dulu Pak untuk perbincangan ataupun dialog selanjutnya, ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, kita akan rehat sejenak. Saya kembalikan kepada host. Saya persilakan. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang telah menyampaikan materi kita pada pagi hari. Kita beri tepuk tangan dong sekali lagi buat Tasawuf. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, kita istirahat sejenak, jangan kemana-mana, nanti kita akan masuki sesi tanya jawab. Buat pendengar Kardopa bisa ikutan juga lewat dari Facebook kita di Kardopa 994 FM, dan juga bisa di komen gitu. Terus jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Radio Kardopa, berani tampil beda. Saya kembalikan ke studio. Stay tuned. Yeah. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Baik, Radio Kardopa 99,4 FM berani tampil beda. Live langsung dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Kita kembali lagi di program Membangun Generasi Cerdas dengan tema Peran Generasi Muda dalam Merawat Cagar Budaya, Memperkuat Jati Diri Bangsa. Oke, buat teman-teman nanti ada pertanyaan buat kedua narasumber kita juga boleh gitu. Kita langsung saja, saya serahkan kepada Bapak Aji selaku moderator. Silakan Pak. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Kak Purnamasari, para hadirin pemirsa dan pendengar Radio Kardopa dimanapun Anda berada. Kita kembali lagi
pada acara peran generasi muda dalam merawat cagar budaya memperkuat jati diri bangsa. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Nah, para hadirin dan juga para pendengar ataupun para penonton itu dapat mengajukan pertanyaannya melalui kolom chat seperti yang sudah disampaikan oleh Kak Purnamasari tadi. Nah, untuk pertama sekali ya, kita akan buka sesi tanya jawab nih dari peserta yang hadir pada ruang rapat Fakultas Ilmu Budaya ini. Baik, saya persilakan mungkin kita kasih dulu ya Pak ya buat yang perempuan kali ya. Iya, kita mau dengar dulu suara perempuan. Untuk itu kami persilakan kepada Saudari Sabrina, silakan diperkenalkan dulu namanya dan asal prodinya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak moderator kita Pak Aziz. Sebelumnya perkenalkan Bapak, saya Sabrina. Saya merupakan mahasiswa Ilmu Sejarah Stambuk 2021. Saya tadi cukup setuju Bapak dengan pernyataan Bapak di mana kita harus dapat memilih calon pemimpin yang peduli akan cagar budaya. Namun, setahu saya ya Bapak, ini kita no offense, saya tidak menyinggung pihak manapun, tapi setahu saya sepanjang masa pemilihan itu tidak ada yang seperti itu. Menurut saya, setahu saya Bapak mohon izin kalau saya ada salah. Tapi justru para calon pemimpin ini memanfaatkan kampanyenya untuk menggunakan jalur-jalur yang kita udah tahu ya Pak, biasanya ada yang namanya serangan fajar. Mohon maaf Bapak ya. Saya termasuk salah satu yang ditawarin izin Bapak. Tapi saya tidak terima karena saya tidak pilih. Nah, dan saya cukup setuju Bapak dengan pendapat Bapak tadi kita harus memilih calon pemimpin yang harus peduli akan cagar budaya. Tapi Bapak, di Kota Medan sendiri itu kita hanya terfokus pada Lapangan Merdeka sebagai alun-alun, kemudian sekarang yang lagi direvitalisasi itu ada Warren Huis. Izin Bapak, di ujung sana kita punya Museum Situs Kota Cina, apakah Bapak sendiri sudah pernah ke sana? Sudah ya Pak. Saya jujur Pak, kalau saya sebagai masyarakat biasa, saya bukan anak sejarah, saya kalau ditanya mau ke sana lagi saya akan jawab tidak. Karena kenapa Bapak? Di belakang museum itu terdapat aliran sungai. Nah, setiap air sungai itu naik, museum itu rembes Bapak. Jadi gimana ya, kita datang ke museum, terus museum dalamnya becek Bapak. Kalau saya sebagai orang biasa ditanya mau datang lagi ke sana, saya jawab nggak mau. Gitu. Jadi saya cuma mau tahu aja Pak, gimana kira-kira pendapat dari Bapak untuk hal-hal yang seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Menarik sekali ini yang dengan sorotan museum yang mungkin para hadirin peserta ataupun juga para pendengar juga jarang mendengar nih tentang Museum Situs Kota Cina. Saya kira boleh langsung dijawab nih Pak, langsung ditujukan kepada kepada Bapak Abdurrahim kayaknya. Silakan Pak. Terima kasih. Ini dari Sabrina tadi ya. Dari jurusan sejarah. Jadi kalau terkait dengan situs kota Cina, pertama memang kalau di pusat kota kan ada. Itu sepertinya saya pernah ke sana, tahu dengan namanya Chong Afi ya. Nah, Museum Chong Afi, biarpun itu belum maksimal kalau saya lihat. Karena memang orang kalau datang ke kota Medan ingatnya durian ya, bukan Chong Afi, bukan Istana Maimun gitu. Jadi ini kan salah satu upaya kita juga untuk memberikan citra sebenarnya. Kalau kita misalnya berangkat ke satu daerah, kalau bisa yang diingat-ingat adalah tempat-tempat bersejarah. Nah, ini yang coba kita giring. Kalau bisa ini disuarakan nama Fakultas Ilmu Budaya ya. Nah, jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Suprayitno juga tadi, bahwa banyak cagar-cagar budaya kita ini nggak terperhatikan oleh pemimpin-pemimpin kita hari ini. Kalau itu ada di mana itu, dia masuk di Liserdang atau Kota Medan ya? Yang tadi nih, situs Kota Cina, yang Kota Cina, Kota Medan Pak. Marelan. Masuk Kota Medan ya, Berarti itu tanggung jawab Pak Wali Kota. Ya, jangan cepat-cepat mau jadi gubernur sebelum tuntas Kota Medan. Iya kan? Supaya dengar aja Pak Bobi, nggak apa-apa. Ya, paling-paling nanti kami salaman aja sama dia. Jadi intinya adalah, kalau saya lihat, inilah tadi sebenarnya cagar budaya dalam perspektif kepemimpinan yang saya katakan. Saya sebenarnya mau memancing kita. Artinya apa? Bahwa ke depan memang
yang garda terdepan untuk menyuarakan ini kalau bisa mahasiswa. Karena apa? Mahasiswa itu masih didengar masyarakat suaranya. Contohnya, nanti kita minta boleh misalnya pihak rektorat mengundang buat buat debat kandidat itu di USU. Kalau bisa kita siapkan pertanyaan-pertanyaan. Langsung aja Pak Wali Kota, dia misalnya debat Wali Kota atau Gubernur, nanti Pak Bobi dengan Pak Edi Rahmayadi. Apa komitmen Bapak, berapa anggaran yang harus digelontorkan untuk cagar budaya? Bisa Bapak siapkan 100 miliar. Gitu. Kalau enggak usah Bapak calon. Gitulah seharusnya mahasiswa. Udah. Artinya saya ingin kita kritis, ya kan? Kalau kami di Dewan, Bapak Ibu sekalian, memang disuruh untuk ngomong. Ya, dengan kata kasarnya digaji untuk ngomong gitu. Jangan pula sampai di Dewan nggak ngomong-ngomong. Saya termasuk orang, Bu, yang dulu untuk revitalisasi lapangan Merdeka saya yang bersuara keras di sana agar tidak dilakukan revitalisasi dengan sistem BOT dulu itu istilahnya. Dibangun oleh swasta 25 tahun, ditambah lagi 25 tahun, baru nanti sudah 50 tahun, sudah hilang kekuatannya, baru dikasih sama Pemko. Itu dia sistem BOT. Ya, artinya saya berharap ke depan sama-sama. Tadi saya bisik-bisik dengan Pak Suprayitno. Jadi sekarang ini kan sedang pembahasan APBD kita. APBD 2024 perubahan dan R 2025. Ini udah mau masuk ini. Jadi disinilah sebenarnya saya terpikir karena memang ini tidak bagian dari komisi saya. Karena kalau pariwisata itu kalau tidak salah saya di komisi C ya, C atau A. Jadi seharusnya ini yang menyuarakannya. Tapi oleh karena itu saya siap nanti apakah dia dalam hal ini cagar budaya situ Cina itu dilakukan. Memang saya sepakat. Hari ini ada sebuah pergeseran di Indonesia, ya kan? Di Indonesia terkait dengan pemilihan-pemilihan ini, mulai dari pileg, pilpres, ya Bapak sekalian kan? Kalau saya istilahnya di lapangan itu banyak saya lihat. Ada istilah Tanjung Tiram Batu Bara katanya. Apa pula itu? Kalau tidak disiram nggak ada suara. Katanya. Ya kan? Ya Pak Peter. Tanjung Tiram Batu. Kalau saya enggak. Tanjung Tiram Batu Bara. Kalaupun tidak disiram ada suara. Gitu. Seharusnya ini yang harus kita bangun. Dan alhamdulillah saya terpilih kembali Bapak Ibu sekalian. Terpilih. Berapa saya keluar? Enggak besar. Enggak seperti orang lain saya tanya berapa keluar habis. 3 miliar, 4 miliar. Kalau saya enggak sampai saya rasa 300 juta habis dana saya. Tapi untuk jaringan saya. Ya, jaringan. Bukan kita membeli suara sama masyarakat. Kalau inilah terjadi ke depan. Makanya saya terpikir. Mahasiswa kalau bila perlu nanti pemilu, pilpres atau pemilihan anggota dewan. Kalau bisa ini ada usulan ekstrim saya. Kalau bisa masyarakat yang hadir ke TPS dikasih duit. Resmi dari negara, dari APBD. Dikasih 100.000 per orang. Tapi resmi daripada money politik. Ya kan? Itu pun juga hal yang harus. Dan yang kedua, bila perlu ke depan pemilihan wali kota, bupati dan gubernur, kalau bisa nggak usah lagi dipilih oleh masyarakat, tapi dipilih oleh DPRD saja. DPRD-nya nanti 100 orang, 50 orang bisa dikarantina, Pak Peter. Nah, kan dikarantina mereka. Mereka yang memilih siapa yang menjadi bupati atau wali kota. Tapi kalau masyarakat yang milih, pastilah seperti tadi yang dibilang oleh Adik Sabrina tadi, bahwa memang hari ini biarpun katanya money politik itu tidak boleh, tapi kadang orang-orang yang melarang money politik pun terdiam dia. Termasuk KPU dan Bawaslu. Kenapa mereka nggak ngomong? Mereka wasit. Tapi ternyata banyak wasit yang menjadi pemain waktu pemilu. Mungkin ini yang bisa saya jawab dari pertanyaan tadi. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Saya kira kepada Bapak Abdul Rahim Sregar. Udah terjawab tadi ya Sabrina. Memang ini kalau saya lihat semakin menarik dan semakin panas di makin siang. Makin naik dia mataharinya kan begitu. Tapi Pak memang dalam bidang kebudayaan itu kan ada undang-undang nomor 5 ya tahun 2017 ini tentang pemajuan kebudayaan. Memang Bapak saat ini berada di Komisi D, tapi dalam pemajuan kebudayaan itu sekarang jadi
haluan pembangunan nasional sekarang, Pak. Nah, memang ada isu-isu pokok, ada 7 dia isu pokok dalam pembangunan kebudayaan ini, dan ada 4 diantaranya itu yang memang menjadi hal yang cukup genting mengingat tatanan globalisasi sekarang. Tapi sebelum kita lebih jauh di situ ya, kita akan coba lagi melihat apakah masih ada yang ingin bertanya. Silakan. Wah, masih banyak ini. Kita kasih kesempatan dulu kepada laki-laki. Tadi sudah diwakilkan oleh perempuan. Ini pertanyaan kedua. Saya kira kita kasih ke... Ya, mana nih? Silakan. Boleh dari sayap sebelah sana mungkin ya. Karena tadi udah diwakilkan satu. Ya, silakan berikan pertanyaannya dengan singkat, padat, dan jelas. Kami silakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya, Pak Ajis. Selamat siang bagi Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Salihul Amri, jurusan Ilmu Sejarah Angkatan 2022. Pertanyaan saya dua, Pak. Pertama, bagaimana DPRD mengatasi konflik antara kebutuhan pembangunan ekonomi dan upaya pelestarian cagar budaya? Itu yang pertama. Yang kedua, apa langkah konkret yang telah diambil oleh DPRD untuk memasukkan materi pelestarian cagar budaya ke dalam kurikulum pendidikan di daerah kita? Jadi Pak, itu dua pertanyaan dari saya. Akan tetapi saya juga mau menyampaikan permohonan bahwa kami mahasiswi ilmu sejarah ingin sekali rasanya mengikuti pelatihan tour guide atau pemandu wisata. Kenapa? Karena saya rasa saya cari informasi jauh-jauh hari, terakhir diadakan itu di tahun 2015. Nah, jika kami para mahasiswi ilmu sejarah baik di perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Sumatera Utara, apabila kami mengikuti pelatihan tour guide tersebut dan kami tamat dari jurusan kami punya soft skill, Pak. Kami punya keahlian. Dengan punya keahlian, kami bisa membangun kota Medan ini, Pak. Dan kami juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Seperti yang disampaikan Pak Suprayitno. Mungkin sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Saudara Salihul Amri. Ini pertanyaannya menarik sekali, Pak. Meskipun pertanyaan ini ditujukan kepada Bapak ya, ada sekitar 3 pertanyaan. Tapi saya kira nanti untuk Pak Suprayitno bisa dijawab pada nomor 3 nanti Pak, soal pelatihan tour guide ya. Boleh Pak ditanggapi, silakan Pak. Ya, saya pikir hari ini sebetulnya bukan ke saya pertanyaan. Ini kan tiap hari bertanya aja Pak kerjanya Pak. Tapi nggak apa-apa, memang saya ada perlu respon tadi dari pertanyaan Muhammad apa? Amri, Pak Amri, Bang Amri ya. Tapi yang pertama saya kira ya, persinggungan atau konflik antara pembangunan dengan cagar budaya, pembangunan nasional. Seharusnya kita nggak melihat begitu, Amri ya. Kita mestinya melihat cagar budaya itu bagian juga proses pembangunan, bukan dipisah, ya. Merawat, ya kan, konversi cagar budaya, memanfaatkan itu bagian dari pembangunan. Cara berpikirnya harus begitu. Jadi nggak ada konflik sebetulnya. Ya, ketika tadi saya jelaskan, masyarakat sekitar situs Padang Lawas bertanya, boleh saya nanam karet? Itu harusnya udah bagian dari pembangunan. Tapi sebagai akademisi, sebagai intelektual punya keahlian, enggak boleh Pak nanam di situ. Karena itu udah di situs. Mestinya kita berpikir macam mana masyarakat di situ hidup. Di situ, tapi bukan merusak situs. Itu pembangunan. Itu yang harus dipikirkan oleh negara ini. Ya, satu paket ya, jangan berpisah. Makanya saya katakan
cagar budaya itu aset kita untuk bisa orang bisa sejahtera. Kan Undang-Undang Kemajuan Kebudayaan itu, dengan kebudayaan kita sejahtera, dengan kebudayaan kita gembira. Itu maksudnya. Kita melihat cagar budaya itu sebagai aset kita supaya kita bisa hidup dari situ. Coba bayangkannya dulu ya, karena belum ada. Saya sering di Padang Lawas itu saya juga bicara. Kalau kita membangun candi-candi itu untuk kepentingan wisata, jangan sampai masyarakat nanti menjual tanahnya untuk jadikan hotel. Paling jadi satpam dia. Tapi jadikan semua di homestay. Homestay. Tapi lengkap ya, punya internet segala macam. Seperti Malaka itu. Itu orang akan datang ke sana, akan berputar. Jangan orang lah, kita saja. Mahasiswa sejarah, USU, FIB, bisa ke sana. Siapkan lab, lapangan di sana. Kita bisa belajar di sana. Kalau satu USU aja udah berapa coba? Satu Sumatera Utara, berapa? Belum lagi anak SMA, SD, dan lain-lain. Itu semuanya pembangunan ekonomi kok. Cuman cara pandang aja kita nggak ngerti melihat ini. Selalu dilihat sejarah itu sebagai masa lalu. Nggak ada gunanya. Itu orang mati. Salah besar. Lihatlah itu sebagai aset untuk pembangunan. Kita harus hidup dari cagar budaya, dari sejarah. Makanya sejarah demi masa depan itu maksudnya. Jangan cuma cakap kata-kata aja, praktekkan. Nah, tentu nanti Pak Rahim bisa menyampaikan bagaimana menjadi regulasi yang nggak bertentangan. Ini yang harus diluruskan sebetulnya. Pertanyaan AMRI itu menggugah kita semua. Jangan itu dianggap sebagai konflik. Walaupun realitanya begitu, cuman cara pandangnya yang salah itu. Itu yang bisa saya tanggapi. Kalau untuk tour guide tadi ya, itu memang penting ya. Saya juga selalu bicara di kelas. Saya buatkan mata kuliah Pak Rahim di FIB ini, di sejarah itu mata kuliah manajemen warisan budaya, arkeologi pariwisata. Itulah maksud saya supaya mahasiswa ini punya skill. Ya. Skillnya bisa jadi kepala dinas. Bayangkan kalau kepala dinasnya anak sejarah, nggak capek kita bersih. Paham dia kan? Kabitnya sejarah ini kepala dinas nanti insinyur, dokter umum, kabitnya nanti insinyur teknik. Itu yang terjadi banyak. Nah, sejarawan arkeolog ini kemana nih? Ini yang harus dipikirkan ke depan. Ya, supaya bisa paham betul dia seperti apa harusnya membangun cagar budaya ini. Saja saya kira, Pak Jis. Makasih. Baik, terima kasih Pak Supraitno. Memang Pak, bukan sebagai konflik ya Pak, tapi yang kita tengok di lapangan, setiap pembangunan yang terjadi pasti meruntuhkan yang ada. Walaupun dia sifatnya cagar budaya atau diduga cagar budaya, pasti itu dihancurkan terlebih dahulu, baru bangun yang baru. Silakan Pak Abdurrahim. Oke, terima kasih Bung Lubis ya. Terkait dengan tadi ekonomi dan pelestarian cagar budaya, sebenarnya tidak boleh dibenturkan. Kalau saya melihat sebenarnya tadi dalam perspektif kepemimpinan, ini kan harus ada kemauan dari kepala daerah, didorong oleh DPRD untuk mengingatkan, ya, dan juga diformulasikan dalam pembahasan di APBD. Kalaulah situs-situs yang ada ini contoh ya, seperti Istana Maimun, itu dilestarikan, dilindungi situsnya, ini kan akan menarik wisatawan yang akan hadir. Dan di sana ekonomi akan bangkit. Dan jangan pula nanti sewa untuk orang jualan pula dibuat di halaman. Bila perlu kebijakan pemerintah berapa untung bagi hasil, atau misalnya digratiskan untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, itu baru satu. Atau misalnya daerah-daerah yang lain. Artinya apa? Ini akan bersinergi antara pengembangan ekonomi dengan cagar budaya.
Jadi saya sepakat dan ini menjadi sebuah catatan saya, aspirasi dari fakultas ini nanti insya Allah, makanya saya bilang tadi sama, bila perlu dari dekan fakultas ini, Pak Supraitno, nggak masalah audiensi ke DPRD Sumatera Utara karena sedang membahas APBD, karena APBD itu disahkan bersama oleh gubernur dengan DPRD, dimasukkan anggaran-anggaran apa situs-situs yang ada. Malah kalau saya lihat bagian dari tugas dari pemerintah dalam rangka cagar budaya salah satunya adalah mencari. Dia ada proses mencari di mana ada cagar-cagar budaya. Seharusnya ditanya, setahun ini berapa kau temukan cagar budaya yang ada di Sumatera Utara? Kan mencari, berarti kan proses menemukan yang tidak ada. Misalnya dicari di daerah-daerah mana gitu yang sudah mulai hilang cagar budaya kita. Nah, jadi ini yang pertama dari Muhammad Amri ya. Terus yang kedua, sebenarnya sudah ada. Ini kan kurikulum tentang pelestarian budaya kan kita juga dulu waktu saya ingat di SD, di SMP, SMA kan ada apa namanya belajar sejarah. Kita diperkenalkan dengan situs-situs yang ada. Dan bila perlu memang ini perlu ditekankan. Dan lebih khusus ini di universitas, di kampus kan sudah ada yang namanya tadi ada mata kuliah khusus ya, yang sehingga ini memang harus mulai dari bagaimana mengenal cagar-cagar budaya yang ada di Sumatera Utara. Jadi ini sangat penting masukan bagi kami di DPRD Sumatera Utara agar memang kita punya konsen. Bila perlu saya tadi katakan kita minta komitmen dari calon-calon kepala daerah, apa komitmen dia untuk membangun cagar budaya, ya kan? Sehingga terperhatikanlah cagar budaya kita yang ada di Sumatera Utara. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Izin Pak, ini ada pertanyaan masuk dari Facebook kita. Itu ada 3 orang. Ada Nita Citra, Khairul Hafiz Siregar, sama Rizwo Cil. Nah, ini kita karena durasi, jadi kita ngambilnya 2 ya Pak ya. Ini ada Nita Citra. Bapak izin saya mau tanya, bagaimanalah kami bisa melindungi tapi pemimpin kami yang terpilih nggak niat untuk cagar budaya. Terkadang saya kesel Pak. Masa Tugu di tengah-tengah kota kok ada baliho TV-nya gitu. Dan kadang mengganggu perjalanan kereta dan mobil Pak. Bagaimana menurut Bapak? Terus ada Khairul Hafiz. Sekarang ini malah cagar budaya direvitalisasi tapi dengan maksud menghasilkan keuntungan untuk pihak tertentu. Bagaimana itu Pak? Silakan Pak. Itu saja. Jadi gini, artinya saya sepakat tadi. Makanya niatnya, ya kan tadi kita bicara bahasa sidimpuannya political will ya. Ada kemauan yang kuat ya dari kepala daerahnya, wali kotanya, gubernurnya, bupatinya untuk dalam rangka itu, dan komitmen itu harus ditunjukkan ada nomenklatur anggarannya di APBD. Kalau dia hanya cakap-cakap aja nggak ada, ya kan? Artinya nampak dia di APBD ada anggaran 1 miliar, 2 miliar, 10 miliar gitu dalam ini, dan ini yang harus kita kawal. Nah, dan saya insya Allah mulai ini coba akan biarpun sebenarnya saya bukan komisi yang membidangi pariwisata dan cagar alam, cagar budaya ya. Tapi saya di komisi, tapi saya di badan anggaran. Badan anggaran itu dia semua include di dalamnya itu bisa memasukkan masukan-masukan anggaran yang akan dibuat. Jadi oleh karena itu ini sebenarnya niat ya, niatnya. Yang kedua juga masalah pelestarian tugu. Saya pun heran di beberapa tugu-tugu yang ada di Kota Medan malah balehonya yang besar. Billboard itu. Ya kan? Berarti ada kepentingan komersil yang tinggi di sana. Hilang estetika tugu itu, tugu apa sebenarnya, ya kan? Jadi sekarang kok baleho gitu. Nah, makanya kok nggak ada anggota DPRD Kota Medan yang ngomong kritis gitu. Saya malah coba di Facebook saya pernah saya foto itu tugu itu. Saya khawatir tugu ini jadi tugu pocong jadinya, saya pikir. Ada di Facebook saya Abdurrahim Siregar, coba lihat. Entah dibaca oleh Pak Bobi nggak tahulah saya. Ya kan? Akhirnya kita melihat mulai dikomersilkan. Boleh sebenarnya dikomersilkan, tetapi dia bisa ada sisi-sisi ruang untuk pendapatan asli daerah, jelas. Tapi jangan
jangan hilang ya nilai-nilai cagar budaya yang ada di situ. Nah, itu yang harus dijaga. Nah, artinya isinilah mungkin eksistensi dan keberadaan anggota DPRD. Ya, makanya kita berharap anggota DPRD pun diberikan Allah kekuatan lah ini ya kan. Sudah dilantik dia ini ada lagi yang baru kan, supaya memikirkan juga tentang ini. Saya setelah di sini jadi tergugah saya. Apakah ini cara Pak Peter untuk menggugah anggota dewan seperti saya ini? Ya kan, untuk memasukkan karena Pak Peter ini rajin beliau nih ke DPRD kalau paripurna pun coba kemarin saya termasuk interupsi saya di depan Pak ini. Malah saya kemarin saya bilang di dalam peraturan bahwa ketiga paripurna ada sekalian yang hadir kalau tidak gubernur, wakil gubernur atau sekda. Kalau yang hadir adalah asisten dan lain itu paripurnanya nggak boleh dilanjutkan. Akhirnya saya interupsi diskor sidang sampai 1 jam untuk menghadirkan Pak Gubernur. Ya kan? Pak Gubernur katanya, pokoknya Pak Gubernur harus hadir. Ini bukan DPR, ini bukan DPRD kaleng-kaleng ini saya bilang. Kita oke-oke aja Pak Gubernur nggak hadir, nggak ada penghormatan dia sama kita nggak hadir dia. Nah, kan? Nah, itulah tugas DPRD. Nah, saya dilatih dulu waktu saya mahasiswa saya juga kritis saya. Jangan sampai nanti setelah anggota dewan ya kan 4D katanya. Datang, duduk, diam, dongok. Mungkin itu saja ya dari pertanyaan yang dari media tadi. Ya, oke. Saya kembalikan. Mungkin ada ditambahi, Pak. Baik, silakan Pak Suretno. Ya, soal Tugu tadi ya. Saya kesel suruh merawat tapi mengganggu ya perjalanan. seperti itulah. Jadi perlu memang komunitas gitu ya, komunitas yang independen itu perlu. Kadang-kadang kita mengharap juga semua kepada negara, kepada wali kota, stres juga. Makanya baik yang turun aja sendiri langsung. Ya kalau ada nggak cocok ditarik saja gitu. Kalau mengganggu kan saya boleh Pak. Boleh ya. Mengganggu pengguna jalan. Dan tapi kita nggak sekedar itu ya, kita ikut juga menjaga, merawat. Mungkin dengan dana-dana sukarelawan, patungan-patungan. Makanya saya gugah mahasiswa lah, ya mahasiswa kita, mahasiswa saya. Segeralah ada komunitas seperti itu. Dulu Bang Ajis buat itu ya, nggak Ya, salah. betul, Tapi Pak. nggak bergerak lagi. Nah, saya kira untuk pertanyaan tadi seperti itu ya. Perlu kesadaran langsung lah dari masyarakat. Memang tujuan kita hari ini kan menggugah kesadaran, bukan hanya kesadaran masyarakat, tapi juga pejabatnya, semualah kita sama-sama. Anggota dewan juga harus punya kesadaran tingkat tinggi, Pak, tingkat dewa, ya, karena di sana letaknya tadi kan Bapak udah bilang sendiri, mengurusi masalah anggaran, itu masalah yang sangat krusial. Saya pikir itu aja singkat ya. Ya, terima kasih kepada kedua narasumber kita yang luar biasa. Ya, sebelum kita berikan kesempatan kepada satu orang penanya lagi, saya pikir Pak, bahwa sudah saatnya dalam perencanaan itu juga melibatkan ahli sejarah. Jadi tidak hanya ahli ekonomi, ahli politik, tapi juga harus melibatkan ahli sejarah dalam proses pembangunan yang dilakukan di Provinsi Sumatera Utara. Saya kira itu penting. Supaya kita tidak lagi menghancurkan yang lama untuk membangun yang baru. Saya kira itu saja. Saya kembalikan bagi penanya satu orang lagi yang bersedia. Wah, banyak ini 4 lagi nih sebenarnya. Tapi harus kita buat secara singkat, padat, dan jelas ya. Silakan sebutkan yang ujung nama dan program studi. Secara singkat, padat, dan jelas saya kira. Oke, saya Heri, dari Prodi Ilmu Sejarah angkatan 21. Saya mungkin pertanyaan pertama ke Bapak Supraitno ya Pak. Mungkin judulnya kan peran generasi muda. Bapak sebagai praktisi lapangan, apalagi Bapak kan tim ahli cagar budaya dan ketua
apa tadi, masyarakat sejarawan tadi ya. Saya mungkin ingin bertanya dari pengalaman Bapak selama di lapangan, apa gitu peran peran kami anak muda, dari Bapak yang Bapak rasakan gitu, peran kami generasi muda dalam menjaga cagar budaya itu sudah sejauh mana, sebagus apa, adakah kritik atau harapan Bapak? Tapi mungkin, pertanyaan kedua untuk Bapak yang Bapak, Regar. Abdul Rahim ya. Ya. Berbicara tentang Bapak tadi ada political will, ada keinginan kesadaran. Saya mungkin, agak sedikit realistis saja mungkin kita sama-sama tahu lah kan kalau pembahasan tentang sosial humaniora ini bisa dibilang agak sedikit terpinggirkan dalam dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Ada skala prioritas di situ. Saya yakin pasti skala prioritas untuk cagar budaya tidak nomor 1, nomor 2, nomor 5, pasti yang paling bawah. Dalam hal itu tadi Bapak ada ngomong anggaran-anggaran, nomenklatur. Saya mungkin di sini ingin meminta kesediaan Bapak mungkin berjanji atau setidaknya berjanji, Bapak yakin bisa memperjuangkan itu nanti di rapat anggaran nanti. Mungkin itu dari saya. Ya, karena dari tadi saya lihat Bapak selalu membahas itu kan. Saya lihat Bapak terlalu bersemangat kan. Apa Bapak yakin bisa atau mungkin Bapak mau berjanji? Mau berjanji untuk itu kepada kami di sini? Kalau bisa siap memilih saya nanti. Bisa. Saya pilih Pak, saya pilih. Kalau memang Bapak bisa berjanji atau menjamin itu, mungkin itu dari Oke, terima kasih. Menarik sekali nih Pak pertanyaannya Pak. Ada 2 pertanyaan yang ditujukan kepada 2 narasumber. Ya silakan Pak. Boleh Pak. Duluan Pak Supraitno, silakan. 1. Ya. 1 pertanyaan. Ya sebelum saya jawab kita sepakat aja lah. Seperti Pak Regar tadi. Nggak usah dipilih lah. Caleg-caleg yang nggak peduli sama cagar budaya itu ada. Itu nomor 1 saya kira kan. Kalau kesadarannya nggak ada bagaimana? Kita teriak-teriak aja di kampus. Ya, membangun mendesak moral. Di sana ternyata kuncinya. Ya. Itu saya kira. Pertanyaan tadi kan menyangkut peran generasi muda ya. Saya beberapa tahun lalu diminta oleh Tapteng, Dinas Kebudayaan Tapteng, Pendidikan untuk melatih masyarakat khususnya yang berada di sekitar situs cagar budaya, memberikan pelatihan selama 3 hari untuk memahamkan mereka ya, mengenai pengetahuan sejarah dan tentang cagar budaya. Jadi banyak anak-anak muda ada ikut ya. Jadi saya senang itu 3 hari dan laporan terus ada nih di grup saya di WA. Hari ini mereka membersihkan makam Mahligai, ada yang membuat toilet ya di situs Papan Tinggi ya. Juga ada membuat film di Syekh Mahmud Papan Tinggi. Ini sebetulnya langsung ya. Jadi sebetulnya kalau anak-anak muda dikasih kesadaran, dikasih pengetahuan pentingnya ini bagi masa depan kita itu maksudnya bukan jauh-jauh kali Indonesia payamnya begitu. Kita itu Anda yang ada di situ-situ. Itu aja Pak. Jadi mereka langsung paham. Dan kita membayangkannya Indonesia. Saya dapat apa kan begitu. Nah, jadi mereka tergerak. Saya pun harus ya menyiapkan waktu. Bapak harus ke situs Bongal, museum sudah ada. Bapak harus hadir. Saya hadir harusnya pulang. Tapi itu perhatian kita. Dan mereka melakukan itu. Tentu saja ini semua harus include lah ya. Kalau kita membangun cagar budaya, tidak hanya kita urusi itu, kita jaga, kita rawat, tapi mesti ada kaitannya dengan alam, lingkungan. Ya, maksudnya begini, itu kaitan pariwisata. Jadi kalau kita membangun pariwisata berbasis heritage, jangan serta-merta melihat melindungi cagar budayanya. Nggak bisa juga. Contohnya di Barus. Ya. Lama orang mau ziarah ke makam Papan Tinggi, melihat kuburan. Nggak lama, paling setengah jam itu udah lama kali.
apa yang bisa didapat untuk kesejahteraan masyarakat sekitar. Kalau hanya itu yang ditonjolkan. Jadi mesti dibangun secara itu dengan alam. Lingkungan alam yang bagus, sediakan itu yang nggak sampai ke sana. Fasilitas umum aja nggak ada, ya. Parkir tak ada. Kan sering Pak Des ya, kita ke Baros nggak Betul. tahu kemana mau parkir. Macam mana orang mau datang? Kemudian sesak pipis, kemana kita mau pipis? Ini problem dasar, sepele sebetulnya ini. Betul. Pariwisata itu sepele. Apa konsepnya? Macam mana menyenangkan tamu itu saja, Pak. Gak usah panjang-panjang. Kalau yang umat Islam udah tahu kali lah macam mana memuliakan tamu. Kenapa itu nggak dipakai konsepnya? Macam mana tamu itu senang, datang, lama dia tinggal, bisa mengeluarkan dana, duit berputar di situ, hidup masyarakat di situ. Nah itu kita buat pelatihan. Bukan saya sendiri, ada juga dari arkeolog. Misalnya bagaimana merawat batu-batu nisan yang sudah rusak. Nah, itu dibuat pelatihan sirih, daun sirih, air daun sirih dikuatkan. Jadi sampai ke sana. Artinya ya memang harus di-endorse lah, didolong anak-anak muda ini supaya perhatiannya ada, ya. Jangan main handphone aja kerjanya, ya. Jikir aja. Jadi ke sana ada ya yang kita sudah buat. Dan di tempat lain juga ada, di Aceh itu udah bergerak tiap kuburan, maaf, mencari makam-makam lama dan mereka dana sendiri. Akhirnya mereka punya perhatian negara, kementerian punya perhatian, mereka dapat anugerah budaya, Mapesa ya, tim-tim itu. Dulu nggak ada seperti itu. Jadi saya gugah di sini, coba kita bergerak. USU jangan diam aja, mahasiswa sejarah pula itu ya. Anak Unimat udah ngajak-ngajak saya ya, untuk bergerak ke sana. Ya, saya kira itu ya ada, kita sudah kebetulan kepala dinasnya itu memang bagus ya. Itu hampir tiap tahun ada. Tahun lalu dengan Ajis kita berangkat ke sana. Jadi nggak semua juga Pak. Kebetulan memang ada yang perhatian ya. Dengan dana-dana yang cukup lah untuk bisa saya ke sana, naik travel pulang balik 400.000 cukup itu di sana. Kita bisa buat pelatihan-pelatihan. Saya kira itu dari saya. Makasih. Baik, terima kasih. Langsung Pak. Langsung, oke, terima kasih. Ini Saudara Heri tadi ya. Bagaimana humaniora ini sering termarginalkan, terpinggirkan dalam prioritas anggaran juga. Saya tadi udah bincang-bincang sama Pak Supriyatno. Memang ini kan ada upaya-upaya yang harus kita lakukan sehingga bisa menjadi ada anggaran yang ada di APBD. Pertama, saya mungkin secara pribadi sebagai anggota dewan dan badan anggaran akan, karena memang situs cagar ini kan ada wewenangnya. Bisa jadi dia wewenang kota, kabupaten, atau provinsi, atau dia pusat gitu. Jadi kan harus jelas dia wewenangnya. Sama dengan jalan. Jalan itu ada jalan kabupaten, ada jalan provinsi, dan ada jalan nasional. Jadi beda-beda dia dari APBD. Jadi untuk itu nanti secara khusus nanti akan coba saya diskusikan dengan Kepala Dinas Pariwisata Sumatera Utara. Dari tahun ke tahun berapa anggaran yang telah digelontorkan dari APBD. Mungkin di sinilah kita sebagai statnya nanti akan saya lihat apakah memang ada anggaran selama ini dan bagaimana perhatian dari pemerintah Sumatera Utara. Dan untuk Kota Medan mungkin nanti bisa saya diskusikan dengan kawan-kawan yang ada di sana. Dan di samping itu saya berharap dari komunitas atau dari ikatan-ikatan yang ada boleh berdatang ke DPRD untuk mengajukan. Biasa ada kelompok-kelompok atau pemerhati lingkungan dan segala macam datang ke DPRD bawa proposal, bawa anggaran, tapi untuk dicantumkan di APBD. Jadi itu dasar-dasar kita. Kalau ini bisa segera dilakukan, saya yakin saya akan mengawal ini. Ya, insya Allah saya akan mengawal ini agar dia bisa masuk di anggaran APBD Sumatera Utara. Bila perlu saran saya dalam pertemuan kita ini, kita mulai aja dari sekarang.
ya, atau ada istilah dulu koin untuk melestarikan cagar budaya. Nah, apakah 1.000 per orang, ada yang 5.000 atau 100.000? Udah dimulai dari sekarang. Siapa nanti yang menanganinya? Bisa nggak? Ini supaya juga apa namanya istilahnya, menggugah hati para pemimpin kita. Dimulai dari USU. Ya nggak mungkin saya nanti ngasih 500.000, nanti Pak Rektor nggak mungkin lah ngasih 100.000 kan? Kalau misalnya kita mulai dari sini. Kan Kardopa juga berapa? Artinya kan ini bagian dari semangat kita, apalagi kita viralkan di Instagram, dari pertemuan ini terkumpul dana untuk melestarikan cagar budaya yang terlantarkan selama ini, dana segini. Kalau mau siap, kita siap bersama-sama. Nah, ini kalau mau menjadi sebuah kesepakatan kita. Radio Kardopa nanti mengumumkan bahwa ada penyumbang ini, penyumbang ini, penyumbang setiap hari diumumkan, Pak. Kan nggak apa-apa, nggak bayar itu kan, mengumumkan itu. Karena kita ini didengar oleh banyak orang ini. Berapa Pak yang dengar sekarang? Bisa dilihat. Berapa kan? Iya, didengar ini. Kita yang cakap-cakap tadi, Heri yang bertanya tadi didengar. Mungkin didengar sama Pak PJ Agus siapa namanya ya? Udah lupa saya karena ganti-ganti aja pejabat gubernurnya. Agus Fatoni ya. Kemarin Hasanuddin. Jadi itu. Jadi kita mulai ya. Saya insya Allah siap mengawal ini dan mudah-mudahan nanti akan saya bunyikan juga di media. Apa? Bahwa anggota DPRD Sumatera Utara agar ada perhatian. Bila perlu ini hari ini saya buat ini rilisnya. Besok bisa kita baca di Waspada. Ya, itulah semangat kita untuk ini. Ya, mungkin itu saja. Saya kembalikan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan ya kepada dua narasumber kita yang sangat luar biasa. Para hadirin, pemirsa dan pendengar Radio Kardopa dimanapun Anda berada. Perbincangan kita sudah berada di penghujung. Namun semoga kita tetap dalam semangat untuk memajukan kebudayaan itu. Kita harus bergerak ya dan memulainya untuk menaruh perhatian pada kajian budaya dan cagar budaya yang ada di Sumatera Utara ini. Kelemahan terbesar kita adalah bersandar pada kepasrahan. Jalan paling jelas menuju kesuksesan adalah selalu mencoba. Setidaknya satu kali lagi dalam setiap kesempatan. Thomas Alva Edison, itu saja saya kira. Terima kasih atas kebersamaan kita. Semoga kita bertemu pada kegiatan ataupun acara berikutnya. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada host. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hajis yang sudah memandu acara kita pada pagi hari ini begitu luar biasa, dan juga kepada kedua narasumber kita yang sudah menjawab pertanyaan teman-teman dan juga teman kita di Facebook juga. Baik pendengar Kardopa dan seluruh audiens yang hadir pada pagi hari ini, sampai di sini program Membangun Generasi Cerdas dengan tema Peran Generasi Muda dalam Merawat Cagar Budaya, Memperkuat Jati Diri Bangsa. Live langsung dari Fakultas Ilmu Budaya Universitas Sumatera Utara. Saya Burhama Sari beserta tim pamit undur diri. Sampai jumpa di program Membangun Generasi Cerdas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Kardopa, berani tampil beda.